satu hal yang menarik, yaitu tentang gimana sih caranya kita ngumpulin uang untuk biaya pernikahan. Karena banyak orang-orang yang curhat gitu, Kang, saya laki-laki gitu, saya udah ingin nikah, tapi gimana ya, setiap mau nabung uangnya kepake lagi. Orang tua butuh inilah, butuh itulah. Nah, teman-teman semua, setiap kita ini memang harus seimbang ya. Ada hak orang tua kita, ada hak keluarga kita, ada hak diri kita, ada hak kita harus menikah, dan ini semuanya butuh persiapan. Nah, misalnya kita mulai dengan, misalnya nih, Anda punya penghasilan misalnya 2.500.000 per bulan. Oke ya. Jangan lupa, yang pertama misalnya Anda tulis dulu nih, 2.500.000 rupiah. Saya tadi udah tulis. Nah, jangan lupa dengan zakat, karena zakat ini yang bisa ya membersihkan harta kita ya. Misalnya zakat Anda 2,5% dari 2.500.000 rupiah. Kalau saya hitung-hitung berapa kira-kira nih ya, 2,5%. Kalau nggak salah saya hitung 62.500 ya. Nah, ini dikurangi nih ya, 62.500. Oke, nanti kita kurangi bareng-bareng ya. Ini zakat ya. Jangan lupa, kalau sedekah sih boleh lebih besar dari ini ya. Misalnya Anda mau, oke deh Kang, saya ingin sekalian aja zakat dan ininya ditambahin aja deh jadi 10%. Oh, berarti sedekahnya misalnya 7,5%-nya ya, sedekah per bulan targetnya. Berarti 7,5% misalnya ya. Kita cek 2.500.000 dikali 0,075. Oke, 100 ya, 87.500 ya. Nah, oke. Ini Kak, sedekahnya udah, ininya udah. Nah, apalagi yang harus kita siapkan? Nah, jangan lupa sebelum kita kurangi yang lain, kita mulai dulu mau berapa persen kita untuk persiapan nikah. Misalnya nih, saya ingin ya 20% lah. Kalau 20% dari 2.500.000 jadi berapa? 10% ini 250.000, berarti kalau 20% berapa? 500.000. Nah, sanggup nggak? Berat nggak? Kalau 500.000 kali 12 berapa? 6 juta, ya nggak? Oke, kita coba dulu lah. Saya ingin 20% Kak. Oke, 20%-nya ya, 20%-nya ini untuk tabungan nikah. Tabung nikah. Berapa tabung nikah? Misalnya 500.000 ya, karena 20%, 500.000 rupiah. Nih, udah ada nih, gitu ya. Ini pengurang gitu. Jadi sebelum kita ngomongin dulu, aduh saya harus beli ini, mulai dulu dengan ini nih, yang penting dulu nih, ya. Nah, ada lagi nggak pengeluarannya? Ada kan? Saya punya orang tua, saya suka ngasih sama orang tua, saya juga ngasih sama adik. Oke, Anda mau budgetin berapa? Ya, misalnya saya sih inginnya kan sekitar ya kurang lebih 300-500.000 lah misalnya. Anggap nih, Anda boleh lebih dari ini ya. Anggap misalnya 300.000 ya. Saya bantu-bantu sih Kang untuk orang tua, 300.000 orang tua. Ingat teman semua, kita juga penting untuk memuliakan orang tua kita. Jangan sampai nanti orang tua kita gitu ya, nggak dapat doanya kita dari orang tua, karena insya Allah ridho Allah, faridho wali walidain, wasukhtullah wali walidain. Jadi kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua, dari ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jadi kalau teman-teman ini udah nih ya, ada di sini orang tuanya juga dapat gitu ya. Apalagi yang harus kita siapkan gitu, apalagi pengurang-pengurangnya gitu. Oke, sekarang udah orang tua udah selesai. Nah, kita mungkin bisa kalkulasikan dulu. Jadi berapa? Teman-teman boleh total. Ini berarti 10% 250.000 berarti berapa? Oke, kita cek dulu ya. 500, 800 tambah 250 berarti 1.050.000 rupiah. Berarti Anda masih punya ya, Anda masih punya 1.450.000 rupiah. 1.450.000 rupiah. Nah, ini baru kita habiskan untuk kebutuhan kita. Misalnya pulsa, ya, makan, transport, apalagi hutang, bayar loh hutang ya. Jangan sampai nanti Anda nikah
dengan banyak hutang, nanti calon Anda yang bayarin, ya enggak? Nah, jangan sampai ya. Hutang Anda, transport, pulsa makan, baju misalnya, apa? Jangan lupa juga siapkan presentasi Anda untuk belajar, ya. Misalnya mau 100.000, 200.000 setiap bulan, apa, untuk baca buku. Ini insya Allah yang membuat kita bisa nanti jadi seorang suami ideal, jadi seorang istri ideal, dan bertumbuh menjadi lebih baik, ya. Baju, buku, ikut seminar gitu. Nah, ini habiskanlah di Rp1.450.000. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita nih 500.000 nabung nikah, kapan sih Kang kita untuk layak? Nah, saya mau tanya dulu nih. Kita hitungin pengeluarannya untuk nikah ya. Saya nggak tahu kalau sewa gedung dan yang lain, dan mahar kira-kira sekarang hari ini berapa ya? 15 juta cukup? Atau 20 juta? 100 juta? Yang paling kecil deh, yang paling minimal. Misalnya paling minimal seorang laki-laki gitu ya, berapa ya? Misalnya untuk mahar, bantu resepsi, kita lihat dulu ya. Mahar, bantu resepsi, apalagi tek-tek bengek ya, baju pernikahan dan yang lain gitu ya. Pokoknya ekstra lah ya. Oke, mahar misalnya 100 gram mau 100 gram. Misalnya maharnya berapa ya? 500 nanti ke 400. Sekarang berapa sih emas? 400 mungkin ya. 400 atau 500, 400. Kalau 10 gram aja udah 4 juta. Anggap misalnya maharnya 5 juta. Anggap ya. Kalau lebih gede lebih bagus. Anggap 5 juta misalnya. Oke, mahar 5 juta. Bantu resepsi. Bantu resepsinya misalnya, Kang saya hanya punya 10 juta. Ya udah nggak apa-apa, tulis aja dulu ya. Kalau lebih dari ini bagus, ini kan yang paling minimal. Kang mana ada bisa dengan 10 juta sekarang gedung. Pokoknya tulis aja dulu ya. Kalau mau yang gede langsung 20 juta, 100 juta nggak apa-apa, tulis juga. Ini kan yang sangat real nih yang saya mau ngomongin ya. Kalau Anda orang tuanya kaya, bantu ya nggak apa-apa. Syukuri aja. Kalau ada yang mau bantu, sewa gedungnya, tempatnya, semuanya boleh lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Bantu resepsi 10 juta. Belum lagi bawa-bawaan ya, laki-laki ya, untuk hadiah dan yang lain. Misalnya juga tek-tek bengeknya 5 juta juga. Berarti totalnya misalnya kita butuh 20 juta rupiah. Oke, kita butuh 20 juta rupiah. Sedangkan tadi kita cerita, kita baru nabung setiap bulannya 500.000 rupiah. Nah, tinggal bagi 20 juta dibagi berapa ya? Dibagi 500.000 rupiah. Dibagi 500.000, kira-kira berapa? 10 ya, 10 berarti 5 juta. 20 ya, 20 bulan berarti 10 juta, berarti 40 bulan. Jadi dalam 40 bulan dengan 500.000 rupiah Anda akan dapatkan 20 juta rupiah. Jadi 40 bulan. 40 bulan itu sama dengan berapa sih? 40 bulan itu dibagi 12. Sebentar, 40 dibagi 12. Salah. 40 dibagi 12 sama dengan 3 tahun. Bagi 3 tahunan lagi Anda sudah siap nikah. Ini realnya, realistisnya ya teman-teman semua ya. Yang saya tuliskan dari awal tadi ya, dari yang pertama tadi gitu ya, dari mulai Anda punya penghasilan berapa, zakat berapa, orang tua berapa, sampai Anda juga minimal 3 tahun dapetin 500.000, itu realistis. Tapi mungkin nggak kan kita dapetin yang lebih, dapat langsung jebret 50 juta? Sangat mudah ya. Berapa banyak orang yang dia fokusnya di kerjaannya, ternyata rezekinya bukan di kerjaan. Ada proyek, sekalinya proyek 100 juta, sangat bisa. Tapi yang penting kita harus realistis dulu. Niat kitanya baik, insya Allah Allah bantu kita untuk nikah. Jangan sampai kita jadi nggak realistis. Bahkan ada sahabat saya, teman saya yang dia mulai nabung nih,
20.000 di kelas Santri Siap Nikah yang hari ini kita ubah jadi kelasjodoh.com. Saya juga anjurkan itu, ayo mulai dengan 20.000. Setiap punya uang 20.000 tabung, setiap punya uang 20.000 masukin ke celengan gitu ya. Kalau bisa celengannya yang transparan biar Anda bisa lihat terus 20 setiap hari ada 20 masuk, 20.000 masuk. Ada yang gerakan 50.000, setiap 50.000 masuk, lebih keren lagi. 100.000 lebih keren lagi. Insya Allah apapun gayanya, yang penting Anda harus nabung ya. Jangan sampai jadi orang yang hutang, kelihatan keren tapi hutang ya. Hutang sana hutang sini ratusan juta rupiah, nikah malah stres. H+1 harusnya bahagia, yang terjadi apa? Yang terjadi stres karena harus nyicil hutang. Nauzubillah. Mudah-mudahan sahabat bisa mempraktekkan ilmu-ilmu ini dan bisa menjemput jodoh idaman dengan niat yang baik. Kalau Anda punya penghasilan lebih gede dari ini, Anda juga bisa menghemat lebih baik juga. Insya Allah lebih cepat Anda untuk mendapatkan jodoh. Saya Stefuron Khalid, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat untuk segera mendapatkan jodoh terbaik. Assalamualaikum